2023 saya kira merupakan tahun yang menantang. Pertama karena kita baru lepas dari pandemi, 2022, 2023 itu kita baru lepas dari pandemi, jadi kita menyesuaikan satu iklim baru ya. Dan itu lumayan menantang buat kita semua. Dan yang lain tentu saja adalah Indonesia memasuki persiapan menuju pemilu 2024 yang turbulensi dan ketegangannya sudah bisa kita rasakan pada 2023. Disitulah menurut saya Tempo Media menghadapi satu challenge yang menarik begitu, karena seperti biasanya tentu Tempo harus mengambil posisi yang independen, tidak memihak, dan posisi yang memberikan kesempatan kepada publik untuk mengetahui apa yang terjadi sebagaimana mandat dari konstitusi terhadap dunia pers, yaitu memenuhi keinginan publik atau kebutuhan publik untuk tahu, atau public right to know. Nah, kami menjalankan itu semua. Nah, di dalam kondisi seperti itulah kita berjuang begitu, Tempo berjuang untuk terus mengembangkan dirinya, untuk memenuhi beberapa prinsip sebetulnya dalam kami bekerja. Pertama adalah menjaga independensi pemberitaan. Itu nggak bisa ditawar, sebuah prinsip yang sangat tidak bisa ditawar. Elaborasinya bisa panjang ini. Misalnya pemasang iklan yang menginginkan kita mendukung satu kebijakan tertentu atau orang tertentu, tentu kita tidak bisa penuhi itu. Yang kedua adalah, yang tidak kalah pentingnya adalah menjaga independensi finansial. Secara finansial, Tempo juga harus independen. Dan kedua hal itu menjadi syarat bagi tercapainya sustainabilitas bisnis atau bisnis yang berkelanjutan. Nah, kami bergerak di dalam 3 kerangka itu. Bagaimana menjaga independensi finansial, menjaga independensi redaksional, dan akhirnya adalah menjaga supaya bisnis media menjadi sustainable. Independensi tidak bisa ditolak, adalah kebutuhan dasar buat pembaca atau pemirsa atau audience, tapi pada saat yang lain adalah sebuah keharusan dari sebuah media. Saya percaya bahwa dengan menjadi independen, sebuah media sebetulnya sedang memelihara keberlanjutan bisnis jangka panjang. Nggak hanya dalam setahun 2 tahun. Nggak sekedar melewati pemilu lalu kemudian berubah wujud misalnya begitu. Nggak, dia menjadi sebuah proyeksi jangka panjang. Apa yang ingin dilakukan atau ingin diharapkan dari ditegakkannya independensi editorial, yaitu kepercayaan publik bahwa sebuah media itu bisa independen dan objektif dalam melihat sebuah persoalan atau menulis satu peristiwa. Jadi yang disampaikan oleh media adalah fakta. Fakta demi fakta disampaikan. Nah, ini tentu saja tidak mudah karena di dalam politik tentu saja apakah politisi ataukah para pendukung menginginkan media itu berpihak pada dirinya, pada diri mereka dengan menyampaikan berita-berita yang menguntungkan. Saya pemimpin redaksi majalah Tempo pada 2013 sampai 2019 sehingga melewati dua pemilu. Dan itu bisa saya rasakan sekali. Ketika kami menulis tentang kandidat tertentu, maka kandidat lawan akan bertepik sorak, tapi kandidat yang ditulis akan marah. Begitu juga sebaliknya. Terus seperti itu. Dan saya selalu teringat sama wejangannya almarhum Nurholis Majid yang mengatakan bahwa mereka yang berdiri di tengah adalah mereka yang berada di kanan buat orang-orang yang berdiri di kiri. Tapi juga orang yang berdiri di kiri buat orang-orang yang berada di kanan. Jadi sebetulnya bersikap konsisten, istiqomah terhadap prinsip-prinsip jurnalistik itu penting karena pada ujungnya masyarakat yang akan menilai. Dan hari-hari ini menjelang pemilu 2024 kita menyaksikan bagaimana liputan-liputan Tempo itu memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat dan akhirnya itu diakui oleh mereka yang tadinya tidak mengakui akurasi dan kredibilitas Tempo. Ya, saya kira kita tidak bisa menghindar dari fenomena pemberitaan yang disebarluaskan melalui jalur digital. Itu adalah sebuah fakta yang tidak bisa kita tolak. Persoalannya adalah bagaimana kita menjaga prinsip-prinsip dasar yang saya sebutkan tadi di tengah hiruk-pikuk digitalisasi media. Di satu pihak kita sering melihat misalnya media yang bekerja-kejaran dengan kecepatan tapi menghasilkan mutu jurnalisme yang rendah. Kita bisa menyebut misalnya clickbait dan seterusnya. Tapi di pihak lain kami ingin mencoba
tidak menyerah terhadap perkembangan-perkembangan itu, karena faktanya adalah digitalisasi media itu membuat keterbacaan sebuah media itu lebih besar, lebih banyak, dan lebih luas daripada jika dia tidak masuk ke ranah digital. Media majalah Tempo yang dibaca secara cetak tentu saja oplahnya lebih rendah dibandingkan dengan media atau majalah Tempo yang disebarkan lewat jalur aplikasi Tempo. Begitu. Jadi itu sebuah fakta. Jadi digitalisasi media adalah dua sisi mata uang. Di satu sisi dia bisa menyebarkan informasi dengan cepat, tapi ingat kemungkinan untuk media terpeleset menjadi media yang bermutu buruk itu juga terbuka lebar. Nah, Tempo tidak mau seperti itu, dan karenanya kita terus melakukan inovasi-inovasi agar aspek positif dari digitalisasi media itu bisa kita capai dengan baik. Ya, kami memang harus akui tradisi jurnalisme kami adalah jurnalisme tulis. Kami lahir pada tahun 71, di mana internet saya kira baru awal sekali, belum sampai Indonesia, apalagi digitalisasi media gitu. Tapi kami menyadari bahwa kami nggak bisa terus-menerus berada pada satu titik di mana kami menyadari itu benar, tapi sebetulnya kita sudah ditinggalkan orang-orang begitu. Dalam yang saya maksud adalah digitalisasi media itu. Dan karenanya kami terus mengembangkan. Misalnya Tempo punya aplikasi yang sekarang menjadi sangat populer. Kita juga mengembangkan lewat website kita. Kita juga mengembangkan berbagai produk-produk non-jurnalisme cetak yang sebetulnya basis dan prinsip-prinsipnya sama, yaitu profesionalisme, pemenuhan kode etik, investigasi, dan seterusnya. Yang sekarang sedang ramai dibicarakan dan menjadi satu outlet yang lumayan besar untuk menyebarluaskan informasi Tempo adalah podcast Bocor Alus misalnya. Kami juga mengembangkan podcast-podcast sejenis sekarang dan kelak kemudian hari, tahun depan, tahun 2024 yang saya maksud. Begitu. Jadi tantangan ini menurut saya bisa diatasi oleh kawan-kawan di redaksi dengan sangat baik, yaitu bagaimana mengubah konten cetak yang sudah ada pakemnya. Kami belajar sangat serius untuk menulis dengan bagus gitu, dengan lewat Pak Gunawan Muhammad dan sebagainya, tapi kami sadar bahwa itu tidak cukup. Jadi kami harus punya satu pola lain, platform lain yang membuat informasi yang kita punya itu tersebar secara lebih luas. Itu yang saya katakan tadi dengan podcast dan sebagainya. Tentu ada tantangan-tantangan, dan saya sangat berterima kasih kepada mereka yang mendengarkan, mereka yang menunggu podcast kami, tapi pada saat yang sama juga mereka yang melaporkan podcast itu ke Dewan Pers. Saya adalah anggota Dewan Pers, saya tidak boleh ikut campur ketika Tempo dilaporkan, tapi saya mendengar perkembangan yang menurut saya sangat bagus, karena di situ podcast-podcast Tempo diuji sebagai sebuah media dengan platform baru, dengan cara penyajian yang baru, tapi harus berdasarkan prinsip-prinsip jurnalistik yang saya sebutkan tadi. Ya harus akurat, ya harus cover both side, ya harus check and recheck, dan seterusnya. Nah, bagaimana itu diimplementasikan prinsip jurnalisme cetak ke dalam prinsip jurnalisme non cetak, dalam hal ini adalah digital. Lewat digitalisasi sebetulnya ada satu prinsip lain yang penting, yaitu kebenaran itu diupayakan oleh media lewat berbagai perangkat dan akurasinya, tapi pada akhirnya masyarakatlah yang akan menilai apakah informasi itu benar atau tidak. Saya ingat betul misalnya liputan-liputan Tempo yang kritis kepada pemerintah, pada suatu masa itu bukan sekedar dilaporkan ke Dewan Pers, tapi juga dilaporkan ke polisi. Tapi ketika politik berubah, mereka yang melaporkan dan sebagainya justru mendukung kerja jurnalistik kami karena menyangkut pihak lawan. Begitu. Jadi kebenaran jurnalistik itu remain, sementara peta bumi politik berubah. Begitu. Nah, yang saya maksud itu adalah akhirnya masyarakat yang menilai. Masyarakat yang menilai apakah karya jurnalistik kami itu benar atau tidak, akurat atau tidak. Dan itu tidak selalu bisa dibuktikan dalam jangka pendek. Kadang-kadang dibutuhkan waktu agak panjang untuk melihat satu peta bumi yang lebih, sebuah landscape yang lebih luas. Kalau kita mau menjaga jurnalisme berkualitas, pada akhirnya kita harus berani mengatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Dan kadang-kadang itu tidak selalu menyenangkan buat partner bisnis atau partner-partner yang lain. Sehingga kerja jurnalistik yang baik itu memang pada akhirnya harus ditopang oleh
pembaca, oleh masyarakat lewat, saya selalu menyebutnya sebagai crowdfunding atau pembiayaan publik. Nah, pembiayaan publik yang saya maksud itu adalah lewat jalur berlangganan. Kalau berlangganan Tempo misalnya, itu harganya, Tempo digital, itu harganya jauh lebih murah dibandingkan harga cetak. Karena di dalam ongkos produksinya tidak ada lagi penggunaan kertas dan sebagainya. Tidak ada lagi penggunaan distribusi. Jadi seluruhnya disebarkan lewat jalur digital. Dan semakin banyak orang berlangganan, maka semakin banyak orang yang menjaga kemerdekaan pers ini dengan menjadi bagian sekrup kecil barangkali dari proses dan prinsip crowdfunding tadi. Jadi saya sangat menganjurkan kepada pembaca yang ingin mendukung jurnalisme independennya Tempo untuk berlangganan dan tidak menyebarkan versi bajakan. Karena kalau menyebarkan versi bajakan itu, saya tahu mereka yang menyebarkan itu nggak selalu punya niat buruk. Kadang-kadang niatnya itu bagus gitu, yaitu mendistribusikan berita Tempo secara lebih luas lagi. Tapi alangkah lebih baiknya jika itu dilakukan lewat berlangganan, sehingga dia menjadi bagian penting dalam proses crowdfunding tadi.